sama dengan guru geografi UGM yang memandu perjalanan saya. Dulu saya sombong, wah saya berangkat sendiri bisa, tapi ternyata kalau nggak dipandu nggak mungkin bisa. Wong perkiraan UGM itu kan 139.000 kilo. Kan saya pakai GPS, pakai tracking semua ada catatannya, bisa saya print perjalanan saya setiap minggunya kemana saja, jamnya berapa ada semua. Nah saya waktu itu saya diperkirakan sama orang UGM itu 139.000 kilo. Tapi ternyata begitu saya lakoni itu 161.000 kilo. Podowai saya dari Banyuwangi ke Jakarta 161 kali. Itu motornya enggak bodol. Ya bodol dandani ya Vespa. Yang penting orangnya enggak bodol. Orangnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi, Oke Om, tadi 44 provinsi. 34. Saya mau dapat cerita, kita kan udah ada cerita dari 34 itu yang mungkin pasti kan banyak cerita ya. Oh ya, Paling berkesan. Paling berkesan saya yang saya ingat dan paling serem itu 2 kejadian di penjara semua. Di penjara. Dihukum saya. Dihukum yang pertama itu di Antikong, pelanggaran emisi. Nah, yang kedua saya dihukum lagi di Timur. Gara-garanya ketua Vespa Pak dulu ya. Nasi saya rompi itu tulisannya Portugis. Portugis itu sebetulnya singkatannya Persatuan Orang Tua Gila Skuter. Saya di perbatasan Antikong sudah diperingati sebetulnya. Pak, jaketnya dilepas saja. Tapi karena ini jaket kebanggaan nggak saya lepas. Begitu lepas saya pakai lagi. Begitu saya masuk di Batu Gede, perbatasan dengan Diri, langsung tangkap polisi Timur. Ada fotonya, itunya masih saya figura, surat penahanannya semua. Kayak kenangan yang paling pahit, nggak dikasih makan lah, 4 hari yang nggak makan sama sekali. Terus saya belum tahu salahnya apa. Dalam 4 hari itu belum tahu saya kok dukung dijeblosin penjara ini salahnya apa. Kan belum tahu karena saya paspornya kan saya bikin paspor pelintas batas. Jadi paspor itu murah karena kalau paspor yang asli kan 2.200.000 waktu itu di Batu Gede. Tapi karena saya pakai paspor pelintas batas itu cuma 162.000. Karena paspor itu kan dipakai sama orang yang Kupang yang bekerja di Timur, orang Timur bekerja di Kupang. Paspor itu namanya pelintas batas. Saya sudah merasakan loh. Waktu saya ditangkap, polisinya saya kan kayak tentara sini, kayak Hansip sini kan, langsung tangkap masuk penjara aja udah. Wah serem Mbak, namanya pecoa liar gitu. Itu sampai hari keempat baru saya disidangkan. Saya pakai pengacara kan istilahnya, pengacara yang sukarelawan sana. Ini dibilang, saya menerangkan Portugis ini bukan Portugis negara. Kalau di sini saya pakai PKI pernah menangkap kan, karena sampai saya seperti itu. Saya menerangkan di persidangan itu. Ini saya singkatnya petualang orang tua gila skuter. Saya tidak mau tahu. Nah itu, jadi saya 9 hari dikurung. Nah, kalau di Kucing saya 6 hari. Itu 9 hari ada biasanya kan kalau masuk penjara itu Gebuki, kan Om. Digebuki ya. Orang penjara pertama masuk diajar bisa-bisa. Ya, sama sesama tahanan. Itu kan bagian dari pendidikan penjara itu ya. Nah kan orang Timur itu jadi yang ditahan di sana itu kalau ditanya saya ngomong nggak tahu artinya sana marah. Langsung hajar. Bukan polisi yang ngajar ya, tapi sesama orang di dalam. Nah biasanya kan kita kalau sudah ada di posisi ini saya nggak tahu salahnya apa, masuk penjara, digebuk, kemudian mungkin agak sekarat mungkin waktu itu ya. Sekarat lagi. Pura-pura pingsan saya. Pura-pura. Kalau nggak pingsan, hajar terus. Tapi akhirnya waktu itu sudah sampai di Timur ya? Udah lewat, udah di Batu Gede, udah di sana. Sudah dapat berapa provinsi waktu itu? Di Timur berarti saya provinsi saya kan jalannya ke timur, provinsi berarti Bali, berarti Jogja, Surabaya, Semarang dulu saya startnya dari Semarang nih, pas Pak Ganjar dari Semarang, tanggal 17 Agustus tahun 2014. Karena kan sanggulnya kan sama Pak Ganjar ini. Saya mampir ke gubernur karena saya
promosi wisata dan mengumpulkan tanah dan air seluruh provinsi se-Indonesia. Tanah airnya masih ada Di UGM. di UGM. Oke. Semua ada labelnya karena saya ngambilnya di kantor provinsi, tujuannya biar ada keterangannya. Kalau saya ngambil di jalan kan nanti Mas Harita tuh wah ngarang ya atau ngasuh nenggalan kan. Saya ngambil di provinsi, jadi itu satu botol air, satu tanah, satu box itu nanti ada labelnya yang menyerahkan siapa, data keterangannya provinsinya. Jadi di Timur itu sudah dapat sekitar 10. Berarti itu? kami Semarang, dan Jogja, Surabaya, Bali, Lombok, Ya. jadi Sumbawa, Adonara, Loeleba, Alor, Atapuku, berarti 6 provinsi. 6 provinsi. Nah begini, kalau kita perjalanan itu kan terus dapat yang kayak gitu itu, kalau saya mungkin itu kapok terus wis lah mulai baik kan gitu ya. Sering disuruh berputar balik sering karena Sering. kan perjalanan ini untuk anak-anak yang belum pernah ke timur ya, kalau kita touring ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masih sama dengan ke Jawa. Tapi kalau kita sudah mulai pulau-pulau yang aneh-aneh, Adonara, Loeleba, Alor sampai ke Samlapi, Halmahera itu udah lain sekali. Nah, kita harus bisa menjaga diri di sana. Artinya apa sih? Rawan ya. Motivasi Nah, gitu. jadi rawan memang Motivasinya apa? Motivasinya kan tadi baru 6. Sementara kan masih ada berapa? Masih ada sekitar 28. Itu kok masih ngeyel aja terus jalan. Karena kan saya itu yang saya tuju itu memang 34 provinsi dan 9 batas terluar Indonesia. Makanya batas-batas yang lalu itu namanya ke provinsi mesti kota Mas. Enak kita ada makan apa. Tapi kalau batas negara jangan harapkan bisa makan. Pulau Danarote batas Australia. Kita harus melewati hutan baku berhari-hari lah. Terusan ke timur lagi, timur itu kota lah. Batasnya kan Batu Gede, Atambua kan kota. Kalau timur lagi yang di Sota Papua Nugini. Nah itu memang ekstrem kan, lumpurnya kan Vespa itu sampai diangkat-angkat. Iya. Terakhir itu di mana itu? Finishnya terakhir. Finishnya di Nias. Nias kan batas negara yang terakhir. Oh jadi muternya begini. Nah, ya. Iya. Saya apa kalau suruh menyebutkan itu? Oh iya, terima kasih. 870 kota kabupaten loh. Luar biasa. Soalnya kan apa ya langsung. Nah itu makanya rutenya kalau kita nggak di Batu kan nggak bisa Mas. Itu pun kenapa dari 139.000 kilo kok bisa jadi 161.000 kilo? Karena banyak jalan yang ribuan kilometer tak lalui 2 kali. Itu. Contohnya kayak saya kan waktu lewat Flores, Adonara, Loeleba, Alor itu persimpangan. Kalau kita langsung utara Papua berarti nggak lewat yang ke selatan kan. Nah, berarti kita harus ke selatan dulu otomatis kan. Ke Soe, Kepanenanu, Kupang, Rote, Atambua, terusan ke Waingapu. Nah di situ nggak ada pelayanan yang ke timur lagi. Kita dari Baa harus kembali ke sampai Bima lagi. Berarti jalan Bima sampai ke Flores, Larantuka, saya lewati 2 kali 3.300 kilo. 2 kali itu kan, lewat lagi kan. Kalau saya itu bilang sama teman-teman yang di sini, nggak bisa ngaji bae lah. Tapi nuwun sewu, itu menjadi nuwun sewu ini kan menarik sekali kalau buat saya sendiri ya. Artinya yang paling heroik itu kan saya membayangkan ketika sudah sampai di Nias. Perasaan apa yang panjenengan punya? Nias itu saya sudah dilarang sama ketua Pusasi Burga, pokoknya jangan sampai ke Nias. Kalau mau lihat batas di Gunung Sitauli saja, itu sudah batas negara. Tapi kalau Nias itu orang sini pun nggak berani ke sana, karena itu melewati satu suku yang namanya Bowolatu. Suku itu terkenalnya dia nakal tapi bukan minta dia hobi. Kalau ada orang asing lewat dinakali gitu. Iya. Tapi kan saya ngomong, ini batas terakhir yang harus saya lalui sama ketua Pispa itu di Sibolga. Kalau saya nggak ke sana berarti saya nggak komplit 9 batas. Apapun yang terjadi saya harus ke sana. Akhirnya saya diantar orang Vespa Konveni Nias cuma sampai ke Bowolatu saja. Dia nggak berani melintas sana, padahal orang sana. Saya terus jalan sendiri. Lakoni, karena harus ke Teluk Dalam, kan batasnya di Teluk Dalam namanya. Setelah dilakoni ada sesuatu tidak di jalan? Ya mungkin ada lah, tapi saya
Kalau jalan sepi yang rawan-rawan itu saya nggak pernah terpikirkan rawannya itu. Saya pergi ke motor aja, habis ini mana ya, habis ini mana, habis ini jadi nggak terpikir yang rawan-rawan nggak masuk ke otak saya. Akhirnya nggak kena juga. Nggak kena. Yang penting itu ya untuk teman-teman yang touring mungkin ke luar daerah, biasanya kalau ada kerumunan anak muda saya mesti berhenti. Salam-salam lah paling nggak cerita sebentar, nanti jalan lagi, jangan lewat saja. Biasanya kalau lewat saja, kalau dikejar nanti dinakalin begitu. Jadi trik saya adalah berhenti di setiap ada keramaian anak-anak muda gitu, yang kita anak-anak nakal saya malah berhenti pura-pura nanya padahal udah tahu kita jalurnya pura-pura nanya aja. Ini kalau di basic